Selamat malam teman-teman, demi mengejar waktu live sale supaya nggak mepet-mepet sama lebaran. Jadi besok pagi insya Allah aku mau live sale jam 8 merapat. Jadi kan aku live streaming nih, kita live di Instagram. Terus aku tunjukin satu persatu barangnya, harganya, langsung screenshotnya langsung dikirim ke WA admin. Dalam satu live ya itu kita tembus di angka 30 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabara Kusti atau biasa dipanggil Nabara. Usia saya 30 tahun. Saya tinggal di Pati, Jawa Tengah. Saat ini saya sebagai owner dari online plant seller pekaranganku. Saya tuh dari kecil itu sudah memang berkecimpungnya tiap hari-hari ya di kebun. Dari usia SD kalau sore udah biasa banget siram-siram tanaman di kebun sama papa saya, mama saya, karena mereka itu yang memulai lebih dulu. Secara bawah sadar itu kecintaannya itu memang tumbuh dengan alami. Ketika saya menikah anak pertama kan itu udah dikasih ibaratnya satu toko gitu buat kamu kelola. Barangnya sudah ada semua, karyawan ada, tinggal kamu ngurus gitulah. Cuman waktu itu ada di satu titik yang waktu itu kita memutuskan aku ikut sama suamiku di Purwokerto ya waktu itu ya, karena kan menjalani S1-nya di Purwokerto. Waktu itu tuh benar-benar nggak ada pegangan sama sekali lah ibaratnya. Cukup bikin perang batin ya, karena kamu tuh udah aku sediain toko seisinya tinggal jalanin, kok malah kamu tinggalin gitu kan. Cuman mungkin mereka juga melihat kalau aku pengen mandiri, kita tuh pengen mandiri gitu loh. Kira-kira peluang usaha apa yang aku bisa lakukan di kamar kontrakan yang ya cuma sekamar dan bisa aku lakukan sambil aku ngasuh bayi gitu kan. Tiba-tiba kepikiran aku bikin makrame semacam tali-tali yang dianyam. Nah itu untuk gantungan pot. Waktu itu belum banyak yang bikin. Suamiku yang potong-potong nanti ukurannya segini udah aku kasih tahu kan. Nah aku yang nganyam sambil anakku pas lagi tidur habis nyusuin gitu aku mulai bikin. Terus aku posting di Instagram, bikin Shopee, Tokopedia, ada yang nyantol di Instagram, mulai order. Nah sehari itu aku bisa bikin 50 tali, itu lumayan lah. Satu tali ya kalau yang model sederhana waktu itu seingatku untungnya itu minimal banget 5.000, 10.000. Kalau yang modelnya agak rumit sedikit bisa di atas itu. Kok cuma jual talinya aja itu kurang ya. Aku butuh potnya juga nih, kan buat pajangan ya. Untuk beli pot itu di Purwokerto nggak ada. Jadi aku kepo-kepo cari-cari info, nemulah sebuah kontak sama supplier yang sampai sekarang masih berhubungan baik. Jadi waktu itu aku coba kontak. Aku tanya nih untuk order pertama, ingat banget aku tuh tanya gini, Pak mohon maaf kalau orderan saya itu cuma 4 juta itu boleh nggak? Apa bisa dapat harga grosir? Biasanya kan kalau mama aku order pot itu kan satu truk, jadi aku order cuma berapa kardus tuh berasa sedikit dan udah nanti bisa dapat harga grosir nggak ya gitu. Dan ternyata bapaknya kasih dong, itu udah disamain sama harga truk dengan kita nggak kenal, itu by phone, hanya by phone. Terus alhamdulillah dipercaya, orderan pertama datang. Aku upload juga di Instagram, lumayan banyak nih pelanggan. Justru pelanggan aku tuh kebanyakan dari daerah Jabodetabek gitu. Jadi orderan kedua aku pengennya tambahkan, karena yang sebelumnya itu misalkan cuman aku punya 5 item, aku pengen kompletin lagi jadi 10 item gitu ya, 10 jenis yang berbeda. Orderan kedua itu kalau nggak salah 10 juta, jadi naik orderannya. Kalau hari Minggu kita tambah nih, yuk kalau online aja kayaknya kita butuh deh jualan di daerah sekitar sini. Nah hari Minggu itu kita jualan di sana, jadi benar-benar gelar lapak yang di jalan itu, gelar lapak, kita tata pot, kita bawa. Dan itu aku sambil gendong Ishak yang usianya 2 bulan tanpa rewel sama sekali. Itu anaknya tuh udah bener-bener aku ajak ini dari susah-susah deh pokoknya. Nah dari situ lumayan lah sudah bisa untuk hidup ibaratnya ya, berdua bener-bener lepas dari orang tua. Terus akhirnya karena suami sudah selesai, jadi aku pulang lagi ke Pati. Suamiku kembali dinas di Jakarta waktu itu. Tapi tetap aku jalanin pekarangankunya gitu. Yuk belajar merambah ke tanaman juga yang online gitu ya. Jadi kita kirim-kirim.
Akhirnya aku jualin tanaman yang ada di Mamah waktu itu, masih di Sekarjaya. Tempatnya jadi satu, cuman manajemennya berbeda gitu. Nah, aku onlinein. Jadi kalau usaha orang tua aku itu kan dia jualan tanamannya offline. Jadi ya udah ada pembeli datang, terus ya udah bawa barangnya. Kalau aku kan mesti online ya, jadi ya online. Mama aku agak nggak setuju juga waktu itu. Papa aku juga, karena menghabiskan waktu untuk ngadmin, anakku nangis nggak segera aku pegang gitu kan ya teman-teman. Sempet bikin lagi kayak perdebatan gitulah. Sampai akhirnya papa aku tuh pernah tanya ke suamiku, kamu bisa nggak sebulan itu ngabisin tanaman 1 truk? Sampai pernah ditanyain kayak begitu. Nggak nyalahin juga, karena waktu itu untuk online shop itu kan masih jarang, apalagi untuk tanaman. Aku jalanin terus. Akhirnya sebelum pandemi tahun 2019-an lah, itu udah mulai kan ada kemajuan. Terus aku tunjukin juga nih, Pak, omset aku tuh udah sekian loh. Aku rekapin semuanya, tanaman-tanaman yang aku punya, aku totalin semuanya. Jadi papa aku juga, oh segini gitu. Aku kan ada lahan di belakang, nggak kelihatan sama kalau dari jalan gitu ya. Itu ukurannya waktu itu tuh 7 kali 9 meter. Kita pindahin tanaman itu masih ada videonya, berasa masih kosong space-nya. Dan sekarang ini kita lagi kesusahan karena tempatnya udah nggak muat banget. Alhamdulillah makin lama stoknya makin banyak ya teman-teman, apalagi aku kan tani juga. Ini ada yang agak bedain stok tanaman aku dengan stok tanaman yang di kebun Mamah offline ya. Kalau pekaranganku itu greenhouse-nya private, jadi nggak bisa dikunjungin. Memang pembeliannya hanya secara online aja. Misalkan orang Pati belanja pun mereka belanjanya di live sale, terus nanti misalkan mau COD ambil barang hanya bisa ambil di depan gudang gitu, nggak bisa masuk ke dalam greenhouse. Meskipun itu teman aku sendiri ya, karena pernah kejadian. Jadi tanamanku itu udah pernah di DP orang hari Jumat, beliau sudah DP, Sabtu itu juga tanamannya hilang. Sejak itu tuh ada agak gimana ya, trauma daripada nanti nggak tenang dan demi keamanan, kenyamanan. Makanya setelah itu, dan barangku sekarang kan alhamdulillah itu udah semakin banyak ya teman-teman, dan harganya juga ada yang harga-harga lumayan gitu ya. Jadi lebih baik untuk sementara ini masih private greenhouse gitu untuk pekaranganku. Aku rajin banget motoin, apalagi waktu itu aku udah bisa beli kamera ya teman-teman ya. Dan aku lagi seneng banget motret. Jadi aku seneng banget bikin pemotretan untuk tanaman-tanaman tuh kayak kaktus ya. Dulu aku jualan kaktus banyak, aku fotoin satu-satu pot yang murah-murah pun itu aku fotoin cantik satu-satu, pajang di feed. Cuman sekarang aku terus berjalan kan, nemu cara yang lebih praktis dan cepat, nggak ribet gitu ya. Jualan di IG story, tuh upload satu-satu. Terus semakin kesini aku nemu yang jualannya lebih cepat lagi, dan antusiasme orang tuh kayak lebih gimana ya, lebih gercep-gercep kalau belanja di live sale seperti itu. Kan aku live streaming nih, kita live di Instagram. Terus aku tunjukin satu persatu barangnya, sebutin namanya, harganya, kodenya apa. Terus nanti pembeliku itu kan mereka pada mantengin ya di HP-nya, langsung screenshot, langsung nanti order ke WA admin. Jadi screenshotnya langsung dikirim ke WA admin seperti itu. Ini turun semeter ya, yang ini belum berturus size-nya. Cuman dia secara daunnya daun gede, udah daun gede tapi belum sematur-matur yang ini. Kalau ini kan bener-bener kupingnya yang udah bagus-bagus gitu ya. Tuh kupingnya yang udah bulat-bulatnya banyak. Kalau yang mau ini Kak, ini aku lepas nih. Ini cantik ya, daunnya banyak loh. Yang ini aku lepas di 450. Kalau yang ini aku lepas di harga 325. 450 325, 450 325 ya. 450 325 nih. Nah, untuk harganya aku kebanyakan tuh di fixed price sih. Cuman beberapa dulu sih, kalau sekarang jarang. Kalau dulu aku juga main di lelang. Jadi di live sale itu aku ada lelang tanaman gitu. Lelang tanaman ada open bidnya mulai harga berapa, terus nanti minimum bidnya mereka
bitnya harus kelipatan sekian-sekian gitu, itu juga pernah. Cuman kalau sekarang aku lebih banyak main di fixed price, jadi yang udah harganya udah harga tetap gitu. Kalau yang aku rasain itu yang rame memang live sale di malam hari. Kenapa? Karena orang sudah pada istirahat, udah di rumah, udah nggak kerja, udah nggak di kantor. Jadi mereka ada waktu banyak buat bener-bener mantengin aku live gitu. Di live malam sekali dalam satu live ya itu kita tembus di angka 30 gitu. Itu mulai jam 7 sampai sekitar jam 10-11 malam. Tetapi biasanya di dalam satu live sale itu tetap aku imbangin, ada yang murah, ada koleksian gitu. Yang lebih bikin orang tertarik juga itu kasih giveaway ke penonton gitu. Jadi aku kasih clue pertanyaan, nanti mereka jawab yang benar, nanti aku kasih tanaman gratis. Udah ditunjukin dulu tanaman ini, aku mau kasih giveaway ini teman-teman. Ayo jawab pertanyaannya, nanti mereka jawab di kolom komentar live itu gitu. Jadi kalau giveaway itu aku nggak pernah tarik sepeser uang pun, jadi tanamannya free, ongkirnya free, meskipun jauh. Banyak tuh yang dapat orang luar Jawa, itu semuanya free, bener-bener free total gitu. 2 tahun kemarin itu tanaman lagi nanjak banget, nah lagi ada kayak di posisi top. Nah sekarang ini udah mulai melandai kembali ke harga normal. Kalau dibilang nggak laku nggak, karena cukup dia kembali ke harga normalnya. Banyak juga ya teman-teman sesama penjual tanya gimana, masih rame nggak, kok aku kerasa kurang ya, hasilnya udah mulai ini. Ya memang ada perubahan karena harganya normal nih, cuman kayak aku lebih ke pintar-pintarnya kita cari terobosan. Misalkan ya sekarang mungkin tanaman harganya kurang, tapi aku bikin media tanam nih, bikin yang lain-lainnya itu kelihatannya memang nggak seharganya, nggak semahal kita jualan tanaman ya, cuman berapa puluh ribu, tapi kita main kuantitas gitu kan. Hari ini tanggal 15 itu lagi ada free ongkir Shopee ya, 0 rupiah. Orang bisa berebut itu misal 300 pun itu selalu ludes di setiap momen free ongkir. Terus media tanam aroid, media tanam hoya itu ludes. Bahkan ada yang bilang begini loh, aku mah udah percaya kalau sama taniannya pekaranganku gitu, tanamannya sehat-sehat, dikirimnya pokoknya udah siap pajang banget, nggak ada rewel-rewel lagi gitu. Semua tanaman yang aku ambil dari petani lain, ketika masuk ke greenhouse wajib banget semuanya cuci bersih media, intinya media tanamnya dibersihkan, media bawaannya diganti sama media tanam yang kita pakai cocok gitu. Jadi semuanya udah lewat masa karantina, tidak langsung dijual. Sebenarnya kalau mau langsung jual itu bisa butuh waktu paling tidak seminggu atau lebih ya, bahkan bisa sebulanan kita baru bisa jual dengan kondisi yang prima gitu. Kuncinya supaya aku bisa bertahan ya, itu pertama wajib banget jaga kepercayaan customer. Jujur, untuk timbangan kita nggak kurangi, untuk ongkir yang sisa 1000 pun aku wajibin banget untuk admin infoin dan kembalikan. Terus kualitas barang kalau bisa kita benar-benar jaga, dan karena kita jualan online kita wajib banget pilih-pilih ekspedisi yang memang performanya oke untuk kirim tanaman ya, terutama ya. Jadi barang dari sini oke, itu bisa hancur seketika karena pengiriman yang nggak bagus gitu ya. Kalau aku amatin, personal branding itu juga penting. Terus kita lebih ke spesifik juga. Kalau aku lumayan main di Syngonium ya. Jadi setiap aku mau keluarin tanian Syngonium, misalkan jenis A ya, itu orang sudah ngantri, kayak percaya banget kalau Syngoniumnya pekaranganku tuh terahnya bagus gitu. Jadi mereka rela untuk rebutan setiap aku mau lepas tadi tanian itu gitu teman-teman. Kedua, untuk yang masih bermasalah dengan modal, jangan khawatir teman-teman. Sekarang itu gampang karena banyak juga yang kita mainnya di Just Tip. Bahkan banyak temen aku juga yang dia live sale-nya bukan di kebun sendiri, tapi di live sale di kebun orang. Misalkan temen aku online di kebunku ya, lagi live di kebun aku, nanti sistemnya gimana bagi hasil atau setoran gimana nanti diatur lagi, bisa. Jangan takut mencoba, jangan takut berusaha, dan selalu bermetamorfosis.